Karena lupa membawa kunci, aku terpaksa kembali ke villa. Saat baru saja membuka pintu, aku dengar suara ART berbicara pelan kepada seseorang di dalam kamar. "Pak, dosis obat tidur ibu sudah saya naikkan. Beliau tidak akan bertahan lama. Villa seharga 230 miliar itu sebentar lagi akan menjadi milik kita." Aku pura-pura tidak mendengar apapun. Aku langsung menyusun rencana diam-diam untuk membalas mereka. Namaku Lina. Di usiamu yang menginjak angka 34, orang-orang melihat hidupku sebagai sebuah kesempurnaan yang berjalan di atas rel kemapanan. Aku adalah satu-satunya ahli waris dari kerajaan bisnis mebel kayu jati warisan mendiang ayahku, yang telah merintis usahanya dari bawah di tanah Tangerang. Selepas kepergian kedua orang tuaku, pundakku memang dipaksa siap untuk memikul tanggung jawab besar. Namun, beban korporasi itu terasa ringan tatkala aku tidak berjalan sendirian. Aku memiliki tempat kembali yang megah, sebuah villa keluarga, seluas 1.800 meter persegi, yang berdiri dengan gagah di jantung kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dengan taksiran nilai pasar yang melampaui angka 230 miliar rupiah, properti itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan monumen cinta dan kerja keras keluargaku. Akan tetapi, mahkota terbesar dalam hidupku bukanlah deretan aset atau tumpukan kayu jati kelas 1 di gudang produksi, melainkan seorang pria bernama Damar, suamiku. Pria yang kunikahi dengan segenap ketulusan hati, keyakinan penuh, dan cinta yang kurasa tak bertepi. Damar bukan sekadar pendamping hidup di atas kertas. Ia adalah sandaran jiwaku setelah dunia terasa begitu dingin sepeninggal ayah dan ibu. Aku mempercayainya tanpa reserve. Ketika kesibukan mengurus ekspansi pabrik mebel membuatku kewalahan, Damar dengan penuh sukarela menawarkan diri untuk meringankan bebanku. Ia masuk ke dalam lingkaran bisnis keluarga, memegang sebagian kendali operasional, mengurus urusan administrasi penting, bahkan ikut mengatur ritme kehidupan rumah tangga kami di Villa Pondok Indah ini bersama seorang ART yang kami percaya, Wulan. Bagi dunia luar, kami adalah pasangan ideal, keluarga harmonis yang hidup dalam balutan kemewahan Jakarta Selatan. Tiada hari tanpa rasa syukur yang kupanjatkan kepada Sang Pencipta karena telah menghadirkan Damar di sela-sela kesepianku. Ia selalu memastikan aku merasa dicintai, dihargai, dan dijaga dengan baik. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya meninggi dan aku berangkat menuju kantor pusat, Damar adalah orang pertama yang memastikan cangkir kopi atau teh hangatku tersaji di atas meja makan pualam. Begitu pula di penghujung hari, ketika lelah merayap ke setiap jengkal tulangku, sebuah ritual kecil yang manis selalu menanti. Menjelang tidur malam, Damar atau Wulan kerap membawakan segelas susu hangat ke kamar tidur utama kami. Katanya, itu adalah resep sederhana agar tidurku lebih nyenyak dan beban pikiran di kepalaku bisa sedikit melunak. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa ganjil di dalam tubuhku. Sebuah perubahan halus namun konsisten yang mulanya kuanggap angin lalu. Awalnya, aku mengira keletihan ini hanyalah akumulasi dari stres pekerjaan yang menumpuk. Beban sebagai pewaris tunggal menuntutku untuk selalu tampil prima, berpikir jernih, dan mengambil keputusan-keputusan bisnis bernilai miliaran rupiah tanpa boleh terlihat rapuh. Tapi, lambat laun, rasa lelah itu bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tubuhku terasa semakin berat, seolah ditarik gravitasi bumi setiap kali aku mencoba melangkah. Kepalaku seringkali terasa berkabut, pusing berputar yang datang tiba-tiba, serta rasa lemas luar biasa yang menjalar di persendian, bahkan setelah aku tidur selama 8 jam penuh di atas ranjang empuku. Aku mulai sering merasa linglung di tengah rapat penting. Pandanganku kadang berkunang-kunang, membuatku harus mencengkeram tepi meja erat-erat agar tidak kehilangan keseimbangan. Damar adalah orang yang paling cemas melihat kondisiku saat itu. Dengan tatapan penuh kasih yang begitu meyakinkan, ia membelai rambutku, merengkuh pundakku, dan berulang kali menyuruhku untuk lebih banyak beristirahat di rumah. "Kamu bekerja terlalu keras, sayang," bisik Damar lembut suatu malam ketika ia membawakan segelas susu putih hangat ke tepi ranjang. "Biarkan aku mengambil alih lebih banyak pekerjaan di kantor. Kesehatanmu adalah segalanya bagiku. Jangan siksa dirimu sendiri." Mendengar kalimat itu, hatiku selalu menghangat.
Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami yang begitu pengertian, penuh perhatian, dan sangat mencintaiku di saat fisikku tengah berada di titik terlemah. Aku meminum susu hangat pemberiannya tanpa secercah pun kecurigaan. Rasanya sedikit hambar di ujung lidah, namun kutelan begitu saja demi menyenangkan hatinya dan demi harapan agar tubuhku bisa segera pulih. Aku percaya sepenuhnya bahwa suamiku sedang berusaha melindungiku dari kelelahan yang kubikin sendiri. Hari berganti hari, kondisi fisikku bukannya membaik, melainkan semakin memburuk secara drastis. Ada hari-hari di mana aku bahkan kesulitan untuk sekadar turun dari tempat tidur tanpa bantuan pegangan dinding. Pikiranku terasa tumpul, daya konsentrasiku merosot tajam, dan kecemasan-kecemasan aneh mulai menghantui benakku tanpa alasan yang jelas. Apakah aku mengidap penyakit kronis yang belum terdiagnosis? Apakah beban mental peninggalan orang tuaku telah merusak sistem sarafku? Pertanyaan-pertanyaan itu sering berkelebat di kepalaku, namun selalu berhasil diredam oleh senyuman hangat damar dan perhatian telaten yang ditunjukkan Wulan setiap hari di rumah. Wulan, ART yang sudah bekerja cukup lama bersama kami, tampak begitu cekatan merawatku. Ia selalu menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga dengan sigap, membawakan vitamin, memastikan kamarmu tetap bersih, dan tidak pernah absen menyiapkan gelas susu malamku jika Damar sedang berhalangan. Aku tidak pernah menemukan celah untuk meragukan kesetiaan mereka berdua. Rumah megah ini terasa begitu hangat, penuh dengan aturan-aturan domestik yang rapi dan senyuman-senyuman manis yang menghiasi setiap sudut ruangan. Aku benar-benar tenggelam dalam ilusi kebahagiaan dan rasa aman yang palsu. Menyerahkan seluruh jiwa raga, cinta, dan kepercayaan mutlak kepada pria yang tidur di sampingku setiap malam. Tanpa pernah sedikit pun menyadari bahwa di balik kelembutan usapan tangan suamiku dan di balik kemurnian warna putih segelas susu hangat yang kuminum setiap hari, ada sebuah skenario gelap yang sedang dirajut secara perlahan, sabar, dan sistematis tepat di bawah atap rumah peninggalan ayah dan ibuku tercinta. Sebuah ancaman tak kasat mata yang perlahan-lahan sedang merenggut kesadaran, kesehatan, dan pada akhirnya seluruh hidup yang telah kuperjuangkan. Siang itu, matahari Jakarta membakar aspal Pondok Indah dengan terik yang menyengat. Sementara kepalaku terasa begitu berat, dipenuhi denyutan konstan yang menuntut istirahat. Sebuah rapat penting di kantor pusat Tangerang terpaksa harus disudahi lebih awal karena tubuhku kembali memberikan sinyal penolakan yang ekstrem. Rasa lemas luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke tulang punggung, membuatku merasa seolah sedang berjalan di atas permukaan air yang goyah. Aku memutuskan untuk pulang ke villa, berharap bisa segera merebahkan diri di atas kasur empuk, sebelum Damar sempat merasa khawatir dan meninggalkan kantornya. Sopir pribadiku membukakan pintu mobil tepat di depan selasar pualam rumah. Dengan langkah gontai dan napas yang sedikit memburu, aku memasuki rumah yang terasa begitu sunyi dan lengang. Tidak ada suara televisi atau alunan musik klasik yang biasa menyambut kepulanganku. Hanya ada keheningan tebal yang menyelimuti setiap sudut ruangan berplafon tinggi ini. Aku melangkah perlahan menuju lantai 2, berniat langsung menuju kamar tidur utama untuk menenggak obat pereda pusing dan tidur sejenak. Namun, tepat ketika langkahku hampir mencapai bordes tangga, sebuah benda kecil di dalam tas kerjaku mencuri perhatianku. Flash disk presentasi proyek strategis untuk esok pagi tertinggal di atas meja kerja pribadi di ruang baca lantai bawah. Dokumen itu sangat krusial, dan aku tidak ingin merepotkan Damar yang malam nanti harus memeriksa laporan keuangan bulanan pabrik. Dengan desahan lelah yang berat, aku memutar arah kembali ke lantai bawah, menyusuri lorong samping perpustakaan pribadi ayahku yang bersebelahan langsung dengan ruang cuci dan dapur bersih. Langkah kakiku terhenti seketika saat sayup-sayup suara bisikan asing terdengar menembus pintu kayu mahoni, ruang baca yang tidak tertutup rapat. Suara itu begitu dekat, milik seorang pria yang sangat kuhafal di luar kepala, suami tercintaku, Damar. Namun, ada nada dingin dan ketus yang sama sekali belum pernah kudengar selama bertahun-tahun pernikahan kami, menyelip di balik kalimat-kalimatnya yang berbisik. Bagaimana perkembangannya minggu ini, Wulan? Apakah dosisnya sudah kamu sesuaikan dengan instruksi terakhir?
Suara Damar meluncur rendah, penuh penekanan yang membuat bulu kuduku meremang seketika. Jantungku berdegup kencang, menghantam tulang rusuk dengan ritme yang memekakkan telinga. Aku urung mendorong pintu. Tubuhku mendadak kaku, membeku di tempat, seolah seluruh aliran darahku berhenti mengalir dalam sepersekian detik. Wulan. Nama itu disebut oleh suamiku dalam nada bicara yang begitu intim dan penuh persekongkolan di dalam ruang kerja pribadi kami. Sesaat kemudian, suara tawa kecil yang sinis dan akrab terdengar dari dalam ruangan. Suara Wulan, ART yang selama ini kulihat begitu patuh, santun, dan cekatan melayaniku setiap hari. "Tenang saja, Pak Damar," jawab Wulan dengan suara berbisik, namun terdengar sangat jelas di telingaku yang menempel rapat di dinding. Minggu ini dosisnya sudah saya naikkan 2 kali lipat dari takaran biasa ke dalam susu malamnya. Nyonya Marlina sama sekali tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia minum dengan lahap setiap malam tanpa pernah bertanya macam-macam. Bodoh sekali wanita itu, terlalu percaya pada suami dan pelayannya sendiri. "Bagus," potong Damar cepat, terdengar nada kepuasan yang teramat keji di balik helaan napasnya. "Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana tanpa ada celah sedikit pun. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Pengacara keluarga mulai menanyakan beberapa berkas aset perusahaan dan kita butuh seluruh hak waris villa serta kepemilikan pabrik itu segera berpindah tangan secara legal setelah ia benar-benar tiada. "Tidur panjangnya akan segera tiba secara permanen, Pak. Dokter pribadinya pun tidak akan pernah menduga ada racun, karena rekam medisnya akan mencatat gagal jantung akibat kelelahan kronis dan komplikasi tubuh yang melemah secara alami," timpal Wulan diiringi dengusan tawa kecil yang terdengar mengerikan di telingaku. Dunia di sekelilingku runtuh dalam sekejap. Rasanya ribuan ton es batu menghantam kepalaku, membuat mataku berkunang-kunang dan ruangan di hadapanku berputar hebat. Oksigen seolah lenyap dari paru-paruku. Suami yang kucintai dengan segenap jiwa, pria yang kuberi tempat terhormat di sisi hidupku, dan kubuka seluas-luasnya pintu istanaku, ternyata adalah monster berdarah dingin yang sedang merencanakan kematianku secara perlahan dan sistematis. Dan Wulan, perempuan yang kuberi gaji dan penghidupan layak di bawah atap rumah ini, adalah algojo yang dengan sukarela meracuni cangkir susuku malam demi malam. Rasa sakit fisik yang kuderita selama berbulan-bulan, rasa lemas yang melumpuhkan sendi, kepala berkabut, dan linglung yang kerap menyiksaku, mendadak menemukan jawabannya yang paling mengerikan. Itu bukanlah kelelahan kerja. Itu bukan pula penyakit bawaan yang melemahkan tubuhku. Itu adalah racun. Obat tidur dosis tinggi dan zat kimia mematikan yang dicampurkan secara rutin ke dalam segelas susu hangat yang selalu mereka hidangkan dengan senyuman manis setiap malam. Air mata panas meluncur deras membasahi pipiku, namun isak tangisku tertahan di dalam tenggorokan yang tercekat. Di ambang ambruknya kesadaranku, sebuah insting bertahan hidup yang begitu liar mendadak menyala di dalam dada. Aku bukanlah wanita lemah yang bisa dibunuh dalam diam tanpa perlawanan. Di balik kehancuran hatiku yang berkeping-keping, sebuah tekad baja mulai terpancang tajam. Mereka mengira aku adalah mangsa yang bodoh dan tak berdaya. Mereka salah besar. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan mereka merenggut nyawa serta seluruh warisan perjuangan orang tuaku begitu saja. Cengkramanku pada dinding kayu di lorong itu semakin menguat. Buku-buku jariku memutih menahan beban tubuh yang mendadak kehilangan seluruh sisa tenaga. Suara tawa kecil Wulan dan helaan napas kepuasan Damar dari balik pintu ruang baca masih berdengung hebat di dalam kepalaku, berputar-putar bagaikan gema petir di siang bolong yang memecah kesunyian. Setiap detik yang berlalu terasa begitu panjang, menyiksa, dan penuh dengan serpihan emosi tajam yang menusuk-nusuk dinding dada. Rasanya seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, hingga hampir berhenti berdetak. Pengkhianatan ini bukan sekadar tikaman dari belakang. Ini adalah pembunuhan karakter, fisik, dan mental yang dirancang dengan begitu rapi, dibalut senyuman manis di atas penderitaan yang sengaja mereka ciptakan hari demi hari. Aku memaksa kedua lututku yang gemetar hebat untuk tetap berdiri, menahan diri agar tidak ambruk di lantai marmer yang dingin. Jantungku bergemuruh hebat,
memompa darah dengan kecepatan yang membuat dadaku terasa sesak, seolah oksigen di dalam rumah megah ini mendadak lenyap di telan udara kosong. Bagaimana bisa pria yang kucintai separuh nyawaku, pria yang kusebut sebagai tempat perlindungan teraman, setelah kedua orang tuaku tiada, tega merencanakan kematianku demi sebidang tanah dan tumpukan harta? Bagaimana bisa Wulan, perempuan yang setiap hari kuberi gaji, kuberi tempat tinggal, dan kulihat tersenyum santun, sanggup menjadi algojo yang menuangkan racun pelan-pelan ke dalam cangkir minumanku tanpa secercah pun rasa bersalah. Kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini berserakan di dalam benakku mendadak menyatu membentuk sebuah gambar utuh yang begitu mengerikan dan membuat bulu kudukku meremang. Segala rasa lemas yang melumpuhkan sendi-sendiku, rasa pusing berputar yang datang, tiba-tiba di tengah rapat penting perusahaan, kabut tebal di dalam kepalaku yang membuatku kerap merasa linglung dan kehilangan fokus. Semuanya kini menemukan jawaban yang sangat telak. Itu bukanlah kelelahan fisik akibat kerja keras mengurus pabrik mebel. Itu bukanlah sindrom kelelahan kronis seperti yang selama ini kuduga atau didiagnosis oleh beberapa dokter. Itu adalah hasil kerja zat kimia, beracun dan obat tidur dosis tinggi yang dengan sabar, telaten, dan konsisten dicampurkan ke dalam susu malam hari oleh tangan-tangan orang yang selama ini kusebut sebagai orang terdekatku. Ingatanku berputar liar kembali ke malam-malam sebelumnya, menghadirkan memori yang kini terasa begitu memuakkan. Betapa manisnya senyuman Damar saat ia menyerahkan segelas susu putih hangat itu ke tepi ranjang tidur kami. Betapa tulus nada suaranya yang memintaku segera beristirahat demi kesehatanku, seolah ia adalah suami paling perhatian di dunia. Betapa telatennya Wulan memastikan cangkir itu bersih tak bersisa keesokan paginya. Betapa bodohnya aku, betapa naifnya aku yang menenggak cairan beracun itu dengan penuh rasa syukur dan cinta, mengira suamiku adalah malaikat pelindung, padahal ia sedang menyiapkan liang kuburku secara perlahan di balik punggungku. Rasa mual yang teramat sangat mendadak menyerang lambungku, bukan hanya karena sisa racun yang masih mengalir di dalam aliran darahku, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa terhadap sandiwara busuk yang mereka pertontonkan setiap hari di bawah atap rumah peninggalan ayah dan ibuku. Air mata panas yang sempat tertahan akhirnya tumpah membasahi pipi. Namun isak tangisku kutahan mati-matian di dalam tenggorokan yang tercekat. Di tengah hancurnya seluruh keyakinan hidup yang kubangun dengan air mata dan keringat, sebuah insting purba untuk bertahan hidup mendadak menyala membakar jiwaku. Menangis di sudut ruangan tidak akan mengubah takdir atau menyelamatkan nyawaku dari cengkeraman maut mereka. Jika aku langsung mendobrak pintu dan melabrak mereka saat ini juga, dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan menyangkal, memutarbalikkan fakta, mencari 1000 dalih, atau bahkan bertindak lebih nekat dan agresif sebelum aku sempat mengamankan diri dan aset keluargaku. Aku tidak boleh gegabah. Kemarahan ini harus kuendam rapat-rapat di balik topeng ketenangan yang sempurna. Sebuah pertahanan diri paling vital yang harus kuambil saat ini. Dengan langkah gontai yang dipaksakan tegap, aku berbalik arah dan berjalan menjauhi ruang baca, menuju pintu depan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mengambil tas kerjaku di meja dekat foyer dan melangkah keluar rumah menghirup udara siang Pondok Indah yang terik. Di dalam mobil, saat sopir pribadiku melajukan kendaraan meninggalkan gerbang villa mewah itu, aku menatap kaca spion dengan pandangan tajam penuh perhitungan. Bangunan megah warisan orang tuaku kini tampak bagaikan medan perang yang mematikan. Permainan busuk mereka baru saja memasuki babak yang sesungguhnya, dan aku tidak akan menyerahkan nyawa, serta seluruh warisan perjuangan ayah dan ibuku, kepada dua pengkhianat berdarah dingin itu, tanpa perlawanan mematikan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Mobil yang membawaku melaju meninggalkan gerbang villa Pondok Indah, namun pikiranku tertinggal jauh di dalam ruangan kerja itu, berputar mengitari setiap kalimat keji yang diucapkan Damar dan Wulan. Di kursi belakang, jemariku yang mencengkeram tas kulit bergetar hebat, bukan karena sisa-sisa racun yang melemahkan sendiku, melainkan karena gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Rasa sakit hati yang luar biasa itu
kini bertransformasi menjadi bahan bakar yang memacu akal sehatku untuk berpikir jernih dan bertindak cepat. Aku tidak boleh kembali ke rumah itu dalam waktu dekat tanpa memegang kendali penuh. Target utamaku saat ini bukanlah melabrak mereka dengan air mata, melainkan menyusun strategi penyelamatan diri dan benteng pertahanan hukum yang kokoh sebelum mereka menyadari bahwa rahasia busuknya telah terbongkar. Tujuan awalku jelas, kantor hukum Bagas dan rekan. Bagas bukan sekadar pengacara senior yang mengurus korporasi mebel milik mendiang ayahku di Tangerang, melainkan sosok sahabat lama keluarga yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Beliaulah yang mendampingi keluargaku melewati masa-masa tersulit saat ayahku wafat, menjaga legalitas aset-aset perusahaan, dan memahami betul seluk-beluk kepemilikan villa megah di Pondok Indah, serta seluruh aset warisan keluarga yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Di dalam mobil, aku segera merogoh ponselku, mendial nomor pribadinya dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu memintanya untuk mengosongkan jadwal karena aku harus menemuinya secara mendesak tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Damar. Setibanya di kantor Bagas di kawasan SCBD, aku langsung disambut oleh sekretaris pribadinya dan digiring menuju ruang kerja pribadi Bagas yang tenang dan beraroma khas kayu cendana. Begitu pintu tertutup rapat dan aku duduk di hadapannya, pertahanan diri yang sejak tadi kupasang runtuh seketika. Di depan Bagas, yang telah mengenalku sejak aku masih kanak-kanak, air mataku tumpah tak tertahankan. Dengan suara parau dan napas yang sesak, aku menceritakan semuanya secara runtut. Percakapan rahasia antara Damar dan Wulan yang kudengar siang tadi. Racun dosis tinggi yang sengaja dicampurkan ke dalam susu malamku selama berbulan-bulan. Hingga niat busuk mereka untuk menyingkirkanku demi merebut seluruh villa mewah dan warisan keluargaku. Bagas terperanjat dari kursi kerjanya. Wajah pria paruh baya itu memerah menahan amarah yang teramat sangat. Pukulan telapak tangannya sempat mendarat di atas meja kerja, sementara sorot matanya menyiratkan kemarahan seorang pelindung yang tidak akan tinggal diam melihat anak sahabatnya hendak dibunuh secara perlahan di rumahnya sendiri. "Keparat!" geram Bagas dengan nada suara tertahan, namun penuh wibawa. Aku sudah curiga sejak beberapa bulan terakhir ketika Damar mulai mendesak agar beberapa dokumen legal pengalihan aset ditandatangani atas dalih efisiensi manajerial perusahaan. Tapi aku tidak pernah menyangka manusia itu tega merencanakan pembunuhan berencana terhadapmu. "Lina, kita tidak punya banyak waktu, Paman Bagas," ujarku dengan suara tegas, memutus kemarahannya demi kembali fokus pada strategi penyelamatan. Mereka mengira aku adalah mangsa bodoh yang perlahan-lahan tewas karena kelelahan alami. Jika mereka menyadari aku sudah tahu, nyawaku dalam bahaya besar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagas menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya, lalu kembali duduk dengan kepala tegak. Insting hukumnya langsung bekerja cepat merumuskan langkah-langkah taktis yang terstruktur. Sebagai pengacara kawakan, Bagas tahu betul bahwa emosi tidak akan memenangkan pertempuran ini. Yang kami butuhkan adalah bukti forensik yang tak terbantahkan, pengamanan aset yang ketat, dan jebakan hukum yang tidak memberi celah bagi Damar dan Wulan untuk melarikan diri atau memutarbalikkan fakta. Pertama, kita harus mengamankan bukti fisik, kata Bagas dengan nada tajam dan terukur. Malam ini, ketika kamu kembali ke rumah, pura-puralah seperti biasa. Jangan tunjukkan perubahan sikap sedikit pun. Amankan sisa susu atau cangkir yang mereka berikan kepadamu malam ini ke dalam wadah steril kedap udara tanpa mereka ketahui. Besok pagi, aku akan mengatur agar sampel itu langsung diuji di laboratorium forensik independen, terpercaya untuk mendeteksi jenis zat kimia dan obat tidur yang mereka gunakan. Kedua, lanjut Bagas sambil membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen hukum penting, kita harus segera mengunci seluruh akses keuangan dan asetmu. Malam ini juga, lewat sistem perbankan digital dan pengesahan notaris darurat yang akan kuurus, kita ubah seluruh kata sandi rekening bank pribadimu, email korporat, serta memutus akses Damar dari segala bentuk persetujuan penarikan dana maupun pengelolaan aset properti keluarga. Segala surat kuasa yang pernah kau berikan kepadanya, atas nama cinta akan kita cabut secara sepihak, berdasarkan klausul darurat kepemilikan ahli waris tunggal.
Ketiga, Bagas menatapku lekat-lekat dengan sorot mata penuh keyakinan. Kamu harus tetap berada di bawah pengawasan ketatku dan tim pengamanan profesional. Setelah bukti laboratorium keluar, kita akan langsung menyeret mereka berdua ke meja hijau dengan dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan aset. Mendengar instruksi yang begitu terarah dari Bagas, kabut ketakutan yang sejak tadi menyelimuti kepalaku perlahan-lahan mulai tersibak, digantikan oleh gelombang energi dingin yang penuh perhitungan. Aku mengangguk mantap, menyerap setiap detail strategi yang ia rancang. Perjalanan pulang menuju Villa Pondok Indah sore itu terasa sangat berbeda. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menenggak racun dengan mata tertutup. Aku adalah pemilik sah dari seluruh benteng ini. Dan malam ini, giliran aku yang akan mulai memasang perangkap untuk menjerat sang algojo. Malam itu, langkah kakiku menyentuh lantai pualam Villa Pondok Indah dengan ketenangan yang terasa begitu asing di dalam dadaku. Di balik senyuman tipis yang kuukir di bibir untuk menyambut sapaan damar di ruang tengah, bersemayam sebuah benteng pertahanan baja yang telah ditempa oleh kemarahan dan pengkhianatan. Damar menyambutku dengan pelukan hangat yang terasa begitu menjijikkan, menanyakan apakah pekerjaanku hari ini melelahkan, sementara di dalam matanya yang tampak penuh perhatian terselip niat busuk untuk kembali mengirimku ke alam baka lewat cangkir susu malam nanti. Wulan berdiri di sudut ruangan, membungkuk sopan dengan senyuman santun yang kini tampak bagaikan topeng iblis. Aku membalas semua itu tanpa celah, memainkan peran sebagai mangsa yang semakin melemah, menuruti skenario yang mereka yakini sedang berjalan mulus menuju garis akhir. Tepat pukul 9 malam, seperti ritual kematian harian yang telah mereka tetapkan, Wulan mengetuk pintu kamar tidur utama dan meletakkan sebuah nampan berisi segelas susu hangat di atas nakas sebelah tempat tidur. Bau khas yang selama ini kuanggap biasa, kini tercium begitu pekat di indera penciumanku, membawa aroma racun dan kelicikan yang memuakkan. Selepas Wulan membungkuk dan meninggalkan kamar, dan setelah Damar masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, aku bergerak cepat sesuai instruksi Bagas. Dengan tangan yang tidak lagi bergemetar, aku mengambil wadah steril kedap udara dari dalam tas kerjaku, menuangkan sebagian besar isi gelas susu hangat itu ke dalamnya, menyisakan sedikit di dasar gelas, agar mereka mengira aku meminumnya seperti malam-malam sebelumnya. Kututup rapat wadah tersebut dan menyembunyikannya di tempat paling aman di dalam koper pribadiku. Pagi harinya, matahari terbit membawa secercah harapan baru yang memacu detak jantungku dengan penuh keyakinan. Dengan dalih ada urusan mendadak di kantor cabang Tangerang, aku meninggalkan villa lebih awal dari biasanya. Sampel susu di dalam wadah steril itu langsung kuserahkan kepada Bagas, yang kemudian membawanya secara pribadi ke laboratorium forensik independen terakreditasi di bawah pengawasan ketat tim hukum kami. Hari-hari penantian hasil laboratorium terasa berjalan sangat lambat, diisi oleh ketegangan luar biasa di mana aku harus terus berakting di hadapan Damar, meminum vitamin palsu yang kubeli sendiri di apotek luar, dan berpura-pura semakin lemas agar mereka tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap perubahan drastis perilaku mentalku. Tepat pada hari ketiga, sebuah panggilan telepon mendesak dari Bagas masuk ke ponselku saat aku berada di ruang kerja kantorku. Suara Bagas di ujung telepon terdengar tegas, bergetar oleh amarah sekaligus kemenangan mutlak. Hasil laboratorium resmi keluar, dan dokumen analisis forensik itu tidak menyisakan ruang keraguan sedikit pun. Di dalam sampel susu putih yang kuberikan, terkandung campuran zat kimia neurotoksin sintetis dosis tinggi, serta obat penenang jenis benzodiazepin, dalam takaran yang mematikan jika dikonsumsi secara kronis dalam jangka panjang. Zat-zat tersebut dirancang khusus untuk melumpuhkan sistem saraf pusat, menurunkan fungsi organ secara perlahan, dan meniru gejala gagal jantung murni agar kematian korbannya terlihat wajar secara medis tanpa meninggalkan jejak kekerasan fisik. Semua bukti forensik sudah di tangan kita, Lina. Suara Bagas menggelegar di telingaku, penuh keyakinan yang membakar semangat. Ditambah dengan dokumen pengalihan aset properti dan rekening bank yang sempat dicurigai ingin dipindah tangankan oleh Damar tanpa persetujuanmu, kita sudah memiliki amunisi hukum yang lebih dari cukup untuk menjerat mereka berdua. Seketika itu juga, roda keadilan mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Bagas telah berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian sektor Metro Jaya
dan tim penyidik khusus kejahatan terencana. Rencana penangkapan dirancang secara senyap dan cermat agar tidak memberi celah bagi Damar maupun Wulan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti tambahan, atau merusak sistem keamanan digital yang telah kami amankan sejak malam pertama pembongkaran rahasia itu. Sore menjelang senja, mobilku memasuki pelataran Villa Pondok Indah didampingi oleh mobil-mobil aparat kepolisian yang bergerak secara senyap mengepung seluruh area bangunan megah tersebut. Aku melangkah turun dengan kepala tegak, membiarkan gerbang besar itu terbuka lebar menyambut para petugas penegak hukum yang dipimpin langsung oleh Bagas dan beberapa perwira polisi berseragam lengkap. Langkah kakiku menyusuri teras Pualam dengan ketenangan yang menghancurkan seluruh sisa-sisa keangkuhan yang selama ini mereka bangun di atas penderitaanku. Pintu utama terbuka. Damar yang tengah duduk bersantai di ruang keluarga bersama Wulan mendadak terperanjat berdiri, wajahnya memucat pasi melihat kedatanganku yang tidak didampingi rasa lemas, melainkan diiringi oleh barisan aparat kepolisian yang langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Sebelum Damar sempat membuka mulut untuk bertanya atau melayangkan protes, salah seorang perwira polisi membacakan surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana, percobaan pembunuhan berencana, peracunan sistematis, dan pemalsuan dokumen pengalihan aset secara ilegal. Wulan histeris, menjerit histeris sambil mencoba berlari ke arah belakang, namun petugas keamanan dan kepolisian dengan sigap memborgol kedua tangannya. Sementara Damar terpaku di tempat, menatapku dengan mata melotot penuh teror dan ketidakpercayaan, seolah ia sedang melihat sesosok hantu bangkit dari kubur yang ia gali sendiri. Pria yang selama ini kupuja, yang kusebut sebagai sandaran hidupku, kini berdiri gemetar dalam balutan borgol besi di tangan aparat hukum. Aku menatapnya lurus-lurus tanpa setetes pun air mata, melainkan dengan tatapan penuh kemenangan yang dingin dan mematikan. Permainan busuk mereka telah usai, dan benteng pertahanan ini kini kembali sepenuhnya ke tanganku. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mendadak sunyi ketika palu hakim diketok 3 kali, dengan suara nyaring yang memecah ketegangan. Di balik bilik terdakwa, Damar dan Wulan duduk bersisian dengan kepala tertunduk dalam. Pakaian tahanan berwarna oranye yang membalut tubuh mereka tampak begitu kontras dengan kemewahan jas dan pakaian rapi yang biasa mereka kenakan saat merencanakan kejahatan di Villa Pondok Indah. Hilang sudah senyuman manis penuh tipu muslihat, hilang pula sorot mata arogan yang dulu meremehkanku. Yang tersisa hanyalah keputusasaan mutlak dari 2 jiwa serakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Aku duduk di bangku saksi korban, didampingi oleh Paman Bagas yang menggenggam pundakku erat-erat, menyalurkan ketenangan dan kekuatan yang selama ini membimbingku melalui badai terberat dalam hidupku. Persidangan yang berjalan selama beberapa pekan itu dipenuhi oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Tim jaksa penuntut umum berbekal hasil uji laboratorium forensik independen yang membuktikan adanya kandungan zat neurotoksin dan obat penenang dosis tinggi di dalam sampel susu, membedah setiap detail rencana pembunuhan berencana tersebut tanpa celah. Rekaman suara percakapan mereka, rekam jejak digital pemindahan aset yang diblokir tepat waktu, serta kesaksian ahli medis mengenai dampak racun kronis yang merusak sistem sarafku dipaparkan satu persatu di hadapan majelis hakim. Ketika giliran bersaksi tiba, aku berdiri dengan langkah tegap, menatap lurus ke arah majelis hakim, tanpa sedikit pun keraguan di dalam dadaku. Suaraku menggema jelas di dalam ruang sidang yang dipenuhi pengunjung, menceritakan bagaimana aku dikhianati oleh orang yang paling kupercaya, bagaimana rasa sakit fisik dan mental meremukan hari-hariku di bawah atap rumah, peninggalan orang tuaku sendiri. Damar sempat mencoba mengangkat wajahnya, melayangkan tatapan memohon iba yang terasa begitu memuakkan, seolah berharap sisa-sisa cinta buta yang pernah kuberikan akan melunak di detik-detik terakhir. Namun, hatiku telah membatu terhadap segala kepalsuan itu. Mataku menatapnya dingin, tanpa ampun, mengingatkannya bahwa ia telah memilih jalannya sendiri di atas liang kubur yang ia gali untukku. Akhirnya tibalah saat paling menentukan di penghujung persidangan. Ketua Majelis Hakim membacakan putusan akhir dengan suara tegas yang berwibawa. Berdasarkan seluruh bukti autentik, kesaksian forensik, dan unsur perencanaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan,
majelis hakim menjatuhkan vonis berat kepada Damar dan Wulan. Damar dinyatakan bersalah atas tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, peracunan sistematis, serta penipuan dokumen aset keluarga, dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Sementara Wulan, sebagai eksekutor langsung di lapangan, dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Ketukan palu penutup sidang berbunyi bagaikan genta keadilan yang membersihkan seluruh kotoran dan ancaman yang selama ini mencengkeram hidupku. Beberapa hari setelah vonis pengadilan dijatuhkan, aku berdiri sendiri di balkon kamar tidur utama Villa Pondok Indah, menghirup udara sore Jakarta Selatan yang terasa begitu segar dan lapang. Rumah megah seluas 1.800 meter persegi ini kembali berada dalam penguasaanku sepenuhnya, bersih dari segala tipu daya, racun, dan pengkhianatan. Aset warisan keluarga, perusahaan mebel kayu jati di Tangerang, serta seluruh jerih payah mendiang ayah dan ibuku kini aman di bawah perlindungan hukum yang kokoh. Luka di dalam hatiku memang tidak akan sembuh dalam semalam, dan bekas pengkhianatan itu akan selalu menjadi parut pengingat yang berharga. Namun rasa sakit itu telah berubah menjadi baju zirah yang membuatku jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Aku memandang bayanganku sendiri pada kaca jendela yang jernih, menyadari bahwa hidup telah memberiku pelajaran paling mahal tentang harga sebuah kepercayaan. Aku tidak akan pernah lagi menyerahkan jiwa dan raga secara membabi buta kepada siapapun. Di babak baru kehidupan ini, aku adalah ratu atas istanaku sendiri. Wanita yang tidak hanya berhasil menyelamatkan harta warisan keluarganya, tetapi juga menyelamatkan nyawanya dari cengkeraman maut, bangkit berdiri dengan kepala tegak menyambut masa depan yang sepenuhnya berada di dalam genggamanku.